Usai kalah hadapi Maroko, Erick Thohir kirim pesan untuk pemain timnas U17. Nasib timnas Indonesia di ranking FIFA usai kalah telak dari Irak. Rekan Sintayong ungkap penyebab Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansyah tidak dimainkan saat timnas Indonesia vs Irak. Number 1. Usai kalah hadapi Maroko, Erick Thohir kirim pesan untuk pemain timnas U17. Timnas Indonesia U17 dipaksa menelan kekalahan dalam laga terakhir grup A Piala Dunia U17 2023. Mereka takluk 1-3 kontra Maroko di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis tanggal 16 November tahun 2023 malam. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tetap mengirim apresiasi kepada para pemain timnas Indonesia U17 yang telah berjuang di turnamen ini. Sebenarnya ada peningkatan, kalau kita bandingkan uji coba pertama di Bali, lalu juga uji coba lainnya ada peningkatan. Tapi ya belum setara dengan tentu Maroko yang tim seniornya, ranking 13 dunia. Tadi saya lihat Ekuador Panama juga seri, ujar Erick Thohir. Artinya memang grup ini grup yang tidak mudah dan kita merupakan tim ranking yang terbawah di antara tim-tim di grup A. Kita bisa 2 kali seri. Maunya sih 2 kali seri dan sekali menang, tapi belum dikasih. Ya kita coba yang terbaik, imbuhnya. Sesuai rencana, para pemain di Piala Dunia U17 2023 disiapkan untuk mengikuti Piala Dunia U20 2025. Indra Syafri ditunjuk untuk menangani timnas Indonesia U20. Indonesia ditargetkan bisa bermain di Piala AFC U20 2025 dan menembus 4 besar yang nantinya bisa meraih tiket lolos ke Piala Dunia U20 2025. Mereka sudah berbuat terbaik. Saya bilang ke mereka, kita harus tetap berdiri karena mereka adalah masa depan sepak bola Indonesia juga. Apalagi tahun 2025 ada kejuaraan Piala Dunia U20 yang kita tentu ingin coba persiapkan tim dari sekarang, kata Erick Thohir. Saya bilang dari tim U17 ini mungkin ada lebih dari setengah potensi pemain timnas muda kita ke depan yang harus kita jaga, jangan sampai mereka dengan hasil hari ini mereka tidak berkembang. Mereka masih muda-muda, kita harus terus bina mereka untuk tentu program jangka panjang, imbuhnya. Timnas Indonesia U17 menduduki posisi ketiga dengan hanya mengemas 2 poin. Untuk saat ini, mereka masih berpeluang menembus 16 besar. Sebab, Garuda Asia masuk 4 tim posisi ketiga terbaik. Number 2. Nasib timnas Indonesia di ranking FIFA usai kalah telak dari Irak. Timnas Indonesia harus kehilangan poin cukup banyak di ranking FIFA usai kalah dari Irak. Sebagai informasi, duel antara timnas Indonesia vs Irak terlaksana di Stadion Basra, Irak, Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Pada kesempatan ini, timnas Indonesia sejatinya tampil cukup apik di babak pertama. Tim asuhan Sintayong mampu memberikan perlawanan meski harus tertinggal 1-2. Namun, Irak menambah 3 gol lagi pada babak kedua. Hal tersebut membuat timnas Indonesia menelan kekalahan telak dengan skor 1-5. Seusai laga, Sintayong mengakui bahwa Irak memang tampil lebih baik ketimbang timnas Indonesia. Lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan salah satu penyebab kekalahan timnya. Alasan yang dimaksud adalah para pemain yang mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Irak memainkan pertandingan yang hebat. Kelelahan menjadi faktor penting setelah perjalanan panjang, kata Sintayong. Timnas Indonesia harus kehilangan sebanyak pukul 6.37 poin atas kekalahan ini. Namun keberuntungan masih menghinggapi tim asuhan Sintayong. Pasalnya, banyaknya poin yang hilang tak berdampak dengan posisi skuad Garuda di ranking FIFA. Timnas Indonesia saat ini masih menempati peringkat ke-145. Sementara itu, timnas Irak berhasil naik 2 peringkat usai mengalahkan Indonesia. Irak kini merangsek ke peringkat 66 ranking FIFA. Sementara itu, timnas Indonesia dan Irak masih akan menjalani 1 laga lagi pada November tahun 2023. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Filipina pada tanggal 21 November mendatang. Number 3. Rekan Sintayong ungkap penyebab Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansyah tidak dimainkan saat timnas Indonesia vs Irak.
Dua pemain timnas Indonesia tidak bisa bermain saat melawan Irak pada laga pertama Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium, Basra, Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Kedua pemain yang dimaksud itu adalah Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansyah. Baik Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansyah terlihat hanya duduk di bangku VIP untuk memantau perjuangan rekan-rekannya menghadapi Irak. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, akhirnya buka suara terkait absennya dua pemain tersebut. Kata Nova, pemain Dewa United dan Persib Bandung itu tidak bisa bermain karena regulasi. Ya, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, hanya boleh memasukkan 23 nama ke dalam daftar susunan pemain DSP untuk melawan Irak. Otomatis, Shin Tae-yong harus mencoret dua pemain. Sebelumnya, Shin Tae-yong membawa 25 pemain untuk melawan Irak. Jumlah tersebut berkurang karena dua nama tidak bisa datang yakni Andi Setio dan Yakob Sayuri. Dengan 25 pemain, Shin Tae-yong memutuskan untuk mencoret Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansyah. Jadi Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansyah tidak bisa bermain karena kami hanya boleh mendaftarkan 23 pemain saja sesuai regulasi, kata Nova Arianto, Jumat tanggal 17 November tahun 2023. Nova Arianto memastikan bahwa kedua pemain itu tidak bisa bermain karena bukan cedera. Kondisi Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansyah semuanya aman. Bukan cedera kok, ucap Nova Arianto. Lebih lanjut kata Nova Arianto, nantinya akan ada dua pemain lagi yang tidak bisa bermain saat timnas Indonesia berjumpa Filipina. Duel tersebut merupakan pertandingan kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Rizal Memorial Stadium, Manila, Selasa tanggal 21 November tahun 2023.